Salam sejahtera untuk kita sekalian. Bapak, Ibu, saudara-saudari, sahabat tua lagu renungan harian keluarga Gemis yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Mari di saat ini sebelum kita melaksanakan setiap pekerjaan bahkan aktivitas kita di sepanjang hari ini, mari kita bersaat teduh. Saya Vikaris Vines Keboham akan menuntun kita di dalam saat teduh. Olehnya sebelum kita membaca bahkan merenungkan sabda kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan Sang Pemilik kehidupan kami. Terima kasih buat segala pemeliharaan dan cinta kasih Tuhan yang tidak pernah berkesudahan di dalam kehidupan kami. Di saat ini ya Tuhan, sebelum kami melaksanakan setiap aktivitas kami hendak membaca bahkan merenungkan sabda kebenaran firman-Mu. Kuasailah hati dan pikiran kami, agar sebentar di dalam kami membaca bahkan merenungkan sabda kebenaran firman-Mu, kami dapat mengerti dan pahami, terlebih dapat kami berlakukan di dalam perjalanan kehidupan kami. Berfirmanlah ya Tuhan, karena di saat ini kami semua sudah siap, bahkan kami rindu untuk membaca bahkan merenungkan sabda kebenaran firman-Mu. Kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin. Sahabat tua laga yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, pembacaan kita di saat ini terambil dalam kitab Yeremia pasal 50 ayat 17 sampai ayat 20. Yeremia pasal 50 ayat 17 sampai ayat 20. Saya akan membacakannya untuk kita semua. Firman Tuhan. Israel adalah seperti domba yang dicerai-beraikan, dihalaukan oleh singa-singa. Mula-mula Raja Asyur memakan dia, dan sekarang pada akhirnya Nebukadnezar, Raja Babel, mengerumit tulang-tulangnya. Sebab itu beginilah firman Tuhan semesta alam Allah Israel. Sesungguhnya aku menghukum Raja Babel, dan negerinya seperti aku telah menghukum Raja Asyur. Tetapi aku akan mengembalikan Israel ke padang rumput-rumputnya, supaya ia makan rumput di atas Karmel dan di Basan, dan menjadi kenyang di atas pegunungan Efraim dan di Gilead. Pada waktu itu dan pada masa itu, demikianlah firman Tuhan, orang akan mencari kesalahan Israel, tetapi tidak didapatnya, dan dosa Yehuda, tetapi tidak ada ditemukannya. Sebab aku akan mengampuni orang-orang yang kubiarkan tinggal hidup. Sampai demikian jauh pembacaan kita di saat ini. Berbahagialah bagi kita yang tidak hanya membaca dan mendengarkan, tetapi yang akan melakukannya dalam kehidupan kita setiap hari. Bapak, Ibu, saudara-saudari, sahabat tua laga yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, baiklah kita akan merenungkan pembacaan kita, dan perenungan kita di saat ini diberi tema tentang menjadi alat yang ampuh dan berkualitas di hadapan Tuhan. Saudara-saudari, sahabat tua laga yang diberkati Tuhan, untuk mempermudah suatu pekerjaan yang kita lakukan, tentu kita memerlukan alat. Dan alat yang kita gunakan adalah alat yang ampuh dan berkualitas, agar supaya dapat menghasilkan sesuatu yang menyenangkan atau sesuatu yang memuaskan. Nah, pembacaan kita di saat ini merupakan rangkaian peristiwa mengenai Babel. Atas kehendak Allah, Babel dipakai Tuhan untuk menjadi alat penghukuman terhadap bangsa Yehuda. Nah, tapi di masa itu, atas kekuatan yang dimiliki oleh Babel, atas kehebatan mereka tidak lagi bergantung kepada Tuhan. Mereka lebih memilih bergantung kepada militer bangsa lain, bahkan terus bergantung kepada kehebatan dan kekuatan yang mereka miliki. Terlebih, mereka juga bertindak kurang ajar di hadapan Tuhan. Sehingga hal itu membuat Tuhan menghukum mereka dengan menjadikan bangsa dari utara sebagai alat untuk menghancurkan Babel. Saudara-saudari, sahabat tua laga yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Tuhan bisa memakai siapa saja. Bahkan Tuhan bisa memakai apa saja untuk menjadi alat di tangannya. Namun alat yang dipakai harus taat dan tunduk
kepada Tuhan. Nah, kita adalah umat ciptaan Tuhan. Kita juga adalah alat di tangan Tuhan. Nah, sebagaimana kita menginginkan alat yang ampuh dan berkualitas untuk mempermudah apa yang kita lakukan di dalam pekerjaan kita setiap hari, maka kita juga harus menjadi alat yang ampuh dan berkualitas di hadapan atau untuk Tuhan. Nah, saudara-saudari, sahabat Walaga yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, untuk menjadi alat yang ampuh dan berkualitas di hadapan Tuhan, tentu adalah dengan taat dan senantiasa bergantung kepada Tuhan. Tuhan terkadang memakai kehancuran agar kita menjadi sadar siapa kita di hadapan Tuhan. Dan kita tidak mengandalkan kekuatan dan kehebatan kita, melainkan terus bergantung kepada Tuhan. Jika kita sudah menjadi sadar, jika kita sudah menjadi ampuh dan berkualitas di hadapan Tuhan, maka ada pemulihan dan ada berkat Tuhan yang akan terus diterima di setiap pekerjaan, bahkan di setiap usaha yang kita lakukan setiap harinya. Untuk itu, di dalam melaksanakan setiap kegiatan bahkan pekerjaan kita, mari senantiasa kita mengandalkan Tuhan agar semuanya dapat berjalan dengan segala baik. Amin. Mari berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu yang sudah kami dengar dan renungkan secara bersama-sama. Biarlah Tuhan senantiasa mengaruniakan kami hikmat yang daripada Tuhan, sehingga kami dimampukan untuk melakukan firman ini di dalam kehidupan kami setiap hari. Terlebih ya Tuhan, kami menjadi anak-anak Tuhan yang senantiasa mengandalkan Tuhan kapanpun dan dimanapun kami berada dan apapun yang akan kami lakukan. Terima kasih Tuhan Yesus, biarlah hanya kehendak Tuhan yang terjadi, bukan kehendak kami yang terjadi di dalam kehidupan kami di sepanjang hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.